Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik, gunakan pakaian yang rapi dan tentunya sudah mandi ya. 2. Siapkan Alkitab dan uang persembahan. 3. Ajak papa dan mama untuk beribadah bersama. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo teman-teman, nama aku Kuko. Kalau aku namanya Ungke. Apa kabar nih teman-teman? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Sekarang kan kita mau ibadah sekolah minggu tahu Kuko. Iya dong. Teman-teman di rumah sudah siap beribadah belum? Semangat gak di rumah nih kita mau ibadah sekolah minggu? Semangat ya. Walaupun sekarang ibadahnya kita masih di rumah masing-masing, kita harus tetap bersyukur karena masih bisa diberi nafas kehidupan dan kesehatan sama Tuhan Yesus, sehingga masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, jadi hari ini kita harus semangat. Semangat, aku semangat. Tunggu. Apa lagi? Ungke, kamu tahu gak tentang penjelasan peraturan pemerintah yang ada di berita? Wah, itu mah aku tahu, aku dikasih tahu mama. Apa? PSBB kan? Iya tuh. Singkatannya tapi apa ya? Aku nggak tahu. Ih, PSBB itu dengerin nih. Iya. Pembatasan sosial berskala besar. Oh gitu. Artinya, Ungke gak boleh keluar rumah. Ya. Terus, supaya gak kena virus corona, kalau mau keluar harus karena hal yang penting banget. Ya kalau mau main nggak boleh dong. Gak boleh lah. Ya. Harus pakai masker. Jadi daripada aku kena corona, aku nggak mau ah. Iya. Iya. Tapi kemarin mama aku bilang katanya kita nggak boleh deket-deket sama orang lain ya kok. Iya betul. Iya teman-teman, di rumah juga harus dengar mama papa ya. Kalau mama papa bilang di rumah aja, nggak boleh keluar rumah, ya teman-teman di rumah aja, jangan keluar rumah ya teman-teman. Kita kan anak Tuhan Yesus. Kalau mama bilang jangan keluar, ya jangan marah ya kan Kuku ya. Betul. Jangan ngambek. Harus taat peraturan Pemerintah. Kamu nih susah banget ngomong gitu. Iya, kita nggak boleh ngambek, nggak boleh marah. Harus denger sama mama, sama papa, gitu kan Kuku? Iya, supaya bangsa kita, bangsa Indonesia cepat mengatasi virus corona. Yeay. Kuku. Ya. Kita mau mulai ibadah apa enggak nih? Ngobrol terus. Oh iya deh. Di mana tuh? Tanya dulu teman-teman kita di rumah. Udah siap belum? Teman-teman sekolah minggu, Are you ready? Yes, I am ready. Kita mau nyanyi, mana nih yang gue main musiknya? kita panggil yuk hari ini kita ditemenin sama Kak Aryo. Kak Aryo, Kak Aryo. Kak Aryo, mana nih Kak Aryo? Halo, Oh itu dia. halo. Halo Kak Aryo. Kak Aryo iringin kita main gitar ya hari Oke. ini. Semangat Kak Aryo. Semangat dong. Aku mau nyanyi I Want to Be Your Friend dong. Oke. Boleh kan? Boleh dong. Musik Kak. Musik. Little bit,
teman-teman sekolah minggu semuanya boleh duduk deh. Kita mau berdoa dulu ya. Sebelum ibadat kita dari tadi belum berdoa ya. Iya, kita berdoa dulu. Iya, kita berdoa Dek. dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kepalanya ditundukkan ya. Kita berdoa. Aku yang pimpin doa ya, Kuku ya. Boleh. Kamu ikutin aku ya, berdoa ya. Teman-teman di rumah ikutin aku berdoa ya. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, yang sungguh baik, yang sungguh baik, terima kasih terima kasih untuk pagi ini. untuk pagi ini. Kami dibangunkan Kami dibangunkan dan diberikan kesehatan. dan diberikan kesehatan. Pagi ini Pagi ini kami sudah siap kami sudah siap beribadah. beribadah. Kiranya Tuhan Yesus Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, tema kita hari ini aku mau bersaksi. Oh, ada temanya hari ini ya. Iya, oke, sama-sama yuk. Ayo. 1, 2, 3. Aku mau bersaksi. Oh, Sekali lagi gak? ayo sekali lagi deh, sekali lagi biar aku hafal. 1, 2, 3. Aku mau bersaksi. Kuku, Ya, bersaksi itu apa sih? bersaksi itu dengerin nih. Oke? Iya. Bersaksi itu mengakui atau mengatakan yang sebenarnya terjadi. Oh, gitu. Contohnya bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus dan juga melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oh, begitu ya. Kayak kakak sekolah minggu kita kan? Iya, betul. Oh, gitu. Kalau nyanyi memuji Tuhan bisa disebut bersaksi nggak, Kuku? Bisa. Oh, gitu. Tapi memuji Tuhannya harus semangat, oke? Aku mau semangat terus. Kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Kuku. Ayo, Kita nyanyi lagu apa nih, Kuku? kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan gimana? Oke, aku suka lagu itu. Ayo, kakak yuk mainkan musik. Ayo. Malam minggu aku bisa nyanyi terus. Kita nyanyi lagi dong. Nyanyi lagu apa? Kamu maunya apa? Kamu aja yang pilih lah. Aku suka lagu Kasih Yesus indah itu loh. Ih, bener sekali nanya. Oke. Ayo, kakak kita nyanyi lagu itu.
Mau banget lah. Tuhan Yesus baik. Aku bisa ceritain apa aja tentang Tuhan Yesus. Wah, kalau gitu kita mau bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Kita nyanyi lagi yuk. Oke. Lagu tema kita. Apa tuh? Lagunya Stop Ku Mau Katakan. Oke, aku tahu lagunya. Kakak Rio musik. Ayo. Koko, Ya, ya. sekarang ini kita mau lihat video teman-teman kita bernyanyi. Ada teman-teman aku juga tahu. Mana? Mereka suaranya bagus-bagus. Mau lihat gak? Aku mau lihat. Nih, tuh. Hai kakak-kakak pengasuh sekolah minggu Gemis Manai dan teman-teman. Ben akan membawakan kesaksian pujian dari Kidung Jemaat 427 bait 1 dan 3. Kusuka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus dan
Keren kan teman-teman aku mah jago nyanyi semua. Semangat sekali. Iyalah, memuji Tuhan, aku udah bilang sama mereka harus semangat gitu. Harus semangat ya, karena Tuhan Yesus sudah menyayangi kita. Iya, Tuhan Yesus udah sayang sama kita, baik lagi sama kita ya kan? Iya betul, Kek. Kuko, Iya. sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapin ya Alkitabnya. Teman-teman yang di rumah, ambil Alkitabnya, duduk manis, kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa kita? Kita mau nyanyi berbicaralah kepada Tuhanmu. Kakak Aryo, musik. Ayo Kak Aryo. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Sekali lagi, sekali lagi. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya Umke. Oke. Hari ini doa firman dipimpin oleh teman kita. Wow. Namanya Vito dari Ampera. Wow. Dari pos Ampera, Umke. Oke, ayo kita berdoa. Yuk kita berdoa. Yesus, berkati kami ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman, berkati kami ya Tuhan, agar kami duduk diam dan bisa mendengarkan firman. Berkati juga kakak-kakak yang akan membacakan firman. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Johan. Kak Johan mau tanya dulu nih, kira-kira selama di rumah adik-adik baik-baik aja kan? Sehat-sehat semua kan? Nah, kalau sehat-sehat, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya atau belum? Kalau belum, disiapkan dulu. Kalau sudah, mari kita buka Alkitabnya. Kita baca, yaitu di bacaan kita hari ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kakak ulangin ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Di hari terakhir, Tuhan Yesus bersama murid-murid
Tuhan Yesus berpesan, Kak Johan mau tanya dulu nih, adik-adik masih ingat gak pesan minggu lalu? Kalau adik-adik hafalin ayat hafalan, pasti adik-adik tahu pesan atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu. Kalau gitu, ayo kita baca bersama-sama ya pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wah, adik-adik tahu nggak maksud dari kalimat pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus? Maksudnya itu, murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk bersaksi. Bersaksi itu artinya melakukan atau menceritakan hal dengan benar, atau menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Berarti Tuhan Yesus mau murid-muridnya melakukan dan menceritakan hal yang sesungguhnya terjadi saat murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus bersama para murid di sebuah bukit, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel saat ini?" Maksud pertanyaan ini ialah para murid ingin tahu kapan Tuhan Yesus akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun Tuhan Yesus menjawab, kita baca sama-sama ya di ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu ialah orang yang melihat dan mengetahui suatu peristiwa secara langsung. Menjadi saksi artinya murid-murid menjadi orang yang akan melakukan dan menceritakan segala sesuatu dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan meneruskan melalui tindakan nyata, bukan hanya di mulut saja. Tuhan Yesus juga ingin murid-muridnya tidak perlu takut untuk bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus berjanji akan menyertai mereka melalui Roh Kudus. Setelah berbicara demikian, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga. Terangkat, naik, makin lama makin tinggi, sampai awan-awan di atas langit menutupi Tuhan Yesus. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus heran, mereka takjub sehingga mata mereka terus menatap ke langit, dan tiba-tiba nampaklah dua malaikat putih di hadapan mereka dan berkata, "Mengapa kalian terus menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Setelah itu adik-adik, kisah tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan murid-murid Tuhan Yesus mulai bercerita tentang hal-hal yang terjadi selama Tuhan Yesus ada bersama para murid-murid. Mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kira-kira apa aja ya? Contohnya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Apalagi ya? Cerita tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Cerita
saat Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, kira-kira masih ada lagi apa enggak ya? Iya betul adik-adik, masih ada lagi nih, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke sorga. Semua orang yang mendengarkan firman Tuhan menjadi percaya dan mereka semua mau menjadi murid Tuhan Yesus. Sama seperti kita saat ini adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus atau firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang. Nah, adik-adik mau juga kan bersaksi? Mau ya melakukan dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik? Harus mau ya. Tuhan Yesus kan sudah mengasihi kita. Maka kita juga harus mengasihi mama papa, oma opa, kakak, adik, dan teman-teman. Selain itu, adik-adik harus menjadi anak Tuhan yang taat atau dengar-dengaran orang tua. Seperti saat ini adik-adik, kita dilarang keluar rumah untuk kebaikan kita bersama, yaitu agar terhindar dari virus corona. Jangan melawan mama papa ya, dan tidak berkata-kata kasar. Seringkali kita suka ikut-ikutan teman untuk berkata-kata kasar atau berkata-kata yang tidak baik. Ingat ya, mulut kita diciptakan oleh Tuhan untuk berbicara yang baik dan sopan, dan tidak untuk membuli atau mengejek teman kita. Ingat ya adik-adik, kita belajar bersama-sama ya untuk menggunakan mulut kita untuk berkata-kata yang baik dan sopan, sehingga kita siap menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Amin. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawain sama kakak Johan. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Kuku? Kita mau memberikan persembahan. Oh iya, kita mau persembahan ya. Tapi tungguin teman-teman di rumah untuk siapin tempat untuk memberikan persembahan. Oh iya, teman-teman siapin dulu ya tempatnya, persembahannya disiapin dulu ya. Kita mau nyanyi apa nih? Oke, buat persembahan Nah, kita. buat persembahan, sambil persembahan dijalankan, kita mau nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Kakak Rio, kita nyanyi lagu itu ya, Aku Bawa dan Berikan. Kakak Rio ikut nyanyi ya. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa persembahan, syafaat, dan Bapa kami. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita Karissa dari Cilincing, syafaat dari kakak sendiri, dan Bapa kami dari teman kita Samuel dari Poswalang. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan-Mu ya Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami sudah boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melaksanakan tugas menjadi anak-anak Tuhan yang berani bersaksi. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, semua keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kesehatan dan kekuatan di tengah wabah virus yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, berkati para pendeta, BPMJ, BP3G, para majelis, para kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak remaja, pastor, supir, bahkan kami jemaatmu. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami di saat kami selalu jauhkanlah kami dari virus-virus atau sakit penyakit. Tuhan, di saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan tolong kami, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami agar virus corona bisa segera hilang dari bangsa kami. Berkati juga Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan pemerintah Indonesia. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan agar dapat menanggulangi virus ini dengan baik. Berkati juga para dokter, perawat, dan staf rumah sakit yang merawat orang-orang sakit akibat virus corona atau penyakit lainnya. Berikan kesehatan yang ekstra dan sukacita untuk mereka agar mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati juga orang-orang sakit, baik yang terkena virus maupun penyakit lainnya. Tuhan, sembuhkanlah mereka, berikanlah kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dan ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Iya. kamu udah lihat belum video teman-teman yang udah menghafal ayat hafalan? Mereka keren-keren loh. Iya, tadi aku lihat. Keren-keren banget ya. Mereka bisa hafal, jago. Iya dong. Oh iya, hari ini ada ayat hafalan juga nih. Oh iya. Aku juga mau ikutan dong menghafal ayat hafalan kayak teman-teman kita yang tadi itu. Boleh nih, dengerin ya ayat hafalan minggu ini. Teman-teman dengerin juga ya. Ya teman-teman denger ya, dicatat kalau perlu. Markus 16 ayat 15. Isinya dengerin nih, oke? Iya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Markus 16 ayat 15. Wah, sepertinya gampang sekali Kuku. Itu mah nanti sore juga aku hafal. Benar ya, kamu harus menghafal juga ya. Iya. Oh iya teman-teman, jangan lupa yang sudah hafal bikin video dan direkam, terus kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Oh iya, nanti aku rekam pakai handphone mama ya, yang mereknya Samsung. Bener ya? Ya nanti aku kirim ke kakak sekolah minggu. Oke. Teman-teman, Kuku, Ya, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini nih. kita bangkit berdiri semua ya. Iya. Kita nyanyi lagu Stop, ku mau katakan lagi yuk. Kita kan tadi udah nyanyi lagu itu. Kita nyanyikan lagi yuk. Ini kan lagu tema kita hari ini kan Kuku. Iya, ayo kakak Aryo. Ayo, Kakak Aryo. Yuk.
Oke. Kita mau bicara sama Tuhan, sikapnya yang sopan. Iya. Lipat tangannya, Kakak Rio lipat tangan, tutup matanya. Iya. Oke juga. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai sekarang. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing. Saat ini ibadah kami sudah selesai. Kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Yuk. Kita nyanyi Goodbye to You ya Kakak Aryo. Oke. Musik. Sampai jumpa lagi ya. God bless you and me.